Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wai Detong Tien. Dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita siang menjelang sore ini kita bisa ketemu di Hotel Balairum. Dengan syukur mudah-mudahan ditambah nikmatnya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syafii Mukmin selaku narasumber. Yang saya hormati para tokoh agama yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dari mulai FKUB DKI, Kota Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu. Yang saya hormati juga dari JFU Kantor Wilayah Agama semua kota kecuali Pulau Seribu. Terus rasa syukur kita pada hari dan siang hari ini karena kita memang punya satu agenda tentang acara kegiatan dialog kerukunan lintas umat beragama ini. Kita sudah harap-harap ini Pak, pasca pilkada, di mana yang pada kesempatan ini perlu saya laporkan kepada Bapak narasumber kita bahwa yang hadir ini memang kita sengaja karena kegiatan kita yang sudah lama, juga ada satu keterkaitannya tentang ya ada sedikit kaitan dengan Kementerian Agama, kan hanya berupa apa Pak ya, sedikit mungkin kalau dibilang untuk memicu aja tentang sosialisasi itu dana yang sedikit itu, biar kita ada satu gandengan tangannya masih mesra gitu, walaupun tadi sudah beberapa dialog di bawah Pak pas makan siang tadi bahannya ini nggak pernah ketemu. Jadi alhamdulillah kita bisa nyambung silaturahmi kita, mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih aman lagi Jakarta yang kita idam-idamkan, Jakarta yang aman. Dan mungkin saya tidak memperkenalkan Pak Profesor Dr. Haji Syafii Mukmin karena memang semuanya sudah kenal, malah lebih kenal dari saya tentunya ini karena memang sudah lintasannya di FKUB. Untuk itu kepada Bapak narasumber dipersilahkan dengan segala hormat untuk mulai berdialog dan diskusi ini. Tentunya kita kalau seperti tadi Pak, jamnya itu kelihatannya kurang ya, nanti kita akan kasih spesifik waktu ya, kita nggak berapa lama yang baku kena kan begitu. Kita sekarang kan mulai dari jam 2 ini, kita nanti 1 jam untuk memberikan paparan dan nanti yang selebihnya kita berdiskusi, sharing, berbagi curhatan tentunya kan gitu. Dan itu kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya? Saya sudah agak lama agak ketemu dengan Bapak-bapak dan Ibu. Biasanya kita setiap minggu ya kumpul di sekretariat FKUB, dan saya baru pulang tanggal 17 dari luar negeri, kemudian ada tugas pergi ke Solo, ada tugas lagi pergi ke sesungguhnya Poso, tapi saya tarik ke Palu gitu, sehingga belum sempat saya kembali ke kantor FKUB. Dan hari ini terima kasih Pak Slamet, Pak Taufik, dan Pak Kakanwil dipertemukan dengan teman-teman FKUB. Saya terima kasih sekali lagi kepada Kanwil Agama kalau pada hari ini ada pertemuan semacam ini, dan ini sangat penting sekali. Pertama, sebentar lagi kita akan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang tenang, bulan yang tidak boleh berkata-kata kotor, bulan yang tidak boleh
ada hati yang benci, dendam dan yang sejenis itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu pertemuan pada saat ini saya pikir memang sangat strategis. Nah, untuk mudahnya gitu ya, saya kasih diskusi dialog kita ini, saya kasih tema rekonsiliasi pasca kontestasi. Rekonsiliasi pasca kontestasi. Kontestasi itu apa sih? Kontes itu apa sih? Hah? Nah gitu aja, bikin kontes aja gitu ya. Jadi kontes kita itu barusan kontes burung, kontes apa namanya, tanaman, kontes buah-buahan, mana yang terbaik gitu. Kalau sudah selesai ya wis gitu, sudah nggak usah apa namanya berlanjut terus menerus gitu. Ya. Nah, tetapi masih ada di dalam pasca ini apa yang disebut dengan pelintiran kebencian. Ini bahasa ilmiahnya head spin, pelintiran kebencian. Ini supaya di saat seperti kita sekarang, Ramadan dan seterusnya, halal bihalal dan seterusnya, tidak ada lagi nih yang bangsa gini-gini nih. Itu maksudnya. Nah, bagaimana? Ini saya kira kita semua sudah tahu. Mari kita selesaikan ini. Polarisasi disebabkan karena isu primordial, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta ujian kebencian. Saya kira semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang duduk di FKUB tahu prinsip ini sejak apa. Pak Ketua Jakarta Timur kita bicarakan di awal-awal sebelum pilkada kan, kemudian kita juga bicarakan waktu PLT kan. Ini terus kita komitmen, jangan ada persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dipelintir-pelintir sehingga menjadi ujaran kebencian. Ini sudah kita sampaikan. Nah, rumah ibadah dan lembaga agama juga jangan dipergunakan untuk mempertegas perbedaan tersebut. Tetapi kan kita tahu juga ada. Tetapi saya apa istilahnya, salut juga waktu saya tanya kepada Pak PLT Pak Sumarsono. Beliau mengatakan ternyata tempelan spanduk, poster-poster itu tidak dibuat oleh rumah ibadah dan pesantren. Benar. Ternyata. Jadi siapa? Untuk kepentingan apa? Nah ini. Siapa dan untuk kepentingan apa kok ada kayak gitu? Itu Pak Sumarsono, PLT sendiri. Dan kok sama? Polanya sama, hurufnya sama, hanya warnanya aja yang berbeda, ukurannya sama. Jadi itu dari siapa? Itu dari satu sumber. Lalu untuk kepentingan apa? Nah ini, kita mengalami yang semacam ini. Oke, ini sudah, kita hanya untuk sedikit saja mengingatkan pada masa itu yang sudah lewat sekian bulan yang lalu, kita mengalami problem polarisasi. Nah, setelah polarisasi itu kita ayo kembali ke rekonsiliasi, memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan untuk menyelesaikan perbedaan. Ayo, udahlah selesai, tutup buku, kita song-song masa depan, kita song-song Jakarta yang lebih baik lagi. Terus seperti itu, dinamika kehidupan mesti harus kita lalui. Tidak boleh kita kemudian terus-menerus melihat masa lalu atau menoleh ke belakang, tapi kita terus menghadap ke depan. Sedikit sekali aja kita sekali tempo melihat spion, agar supaya kita tidak nyerempet sana, nyerempet sini. Nah, jadi seringkali orang mengatakan forgive and forget. Ya sudah,
maaf dan lupakan, itu juga tidak bisa. Itu tidak bisa, masih tetap juga ada sedikit, tetapi itu tidak harus kita terus-menerus berada dalam posisi yang demikian. Ini pemahaman saya paling tidak untuk membangun kembali Jakarta itu dengan rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi pasca pilkada sungguhnya itu sudah selesai diumumkannya Anies Sandi sebagai pemenang kontestasi. Ya tidak boleh ada lagi paradigma beda pilihan, yaitu mau tidak mau, suka tidak suka, gubernur kita yang baru adalah Anies Sandi. Sebelumnya adalah Pak Ahok, Pak Jarot. Sebelumnya lagi adalah Pak Bojibowo dan Pak Prianto. Sebelumnya lagi itu Pak Sutioso. Ya itulah yang namanya dinamika hidup. Presiden kita juga begitu. Sekarang Pak Jokowi, kemarin Pak SBY, kemarinnya lagi Bu Mega, kemarinnya Pak Habibie, Pak siapa? Harto dan Bung Karno. Ya seperti itulah dunia. Jadi tidak ada dunia itu tetap kekal, tidak ada yang berubah, berbalik. Oleh karena itu, maka kita sekarang ini perlu membantu mendukung gubernur, wakil gubernur terpilih untuk melanjutkan pembangunan Jakarta dan masyarakatnya. Baik program lanjutan yang bersih sungai-sungai, yang menertibkan wilayah-wilayah yang tidak baik, itu tetap berlanjut, kita dukung. Nah, pembangunan-pembangunan yang baru, ya, yang dibuat, apakah itu untuk entrepreneur yang juga FKUB kan kepengen merancang kayak gitu kemarin, apa namanya itu, alumni Sabda kan, Mas Daryono ini juga pelopornya, itu yang semacam itu juga mesti harus kita dukung. Yang baru itu, ini nanti baru kita bisa rekonsiliasi. Nah sayangnya ini yang penting Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa orang ini saya ingin garis bawahi, belum tentu itu mewakili agama, belum tentu mewakili suku, belum tentu mewakili golongan. Tetapi ingat, beberapa waktu sering saya katakan ada proxy war, ada asimetris war, ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia ini tidak aman, Indonesia tidak damai, Indonesia konflik. Kalau Indonesia konflik, Indonesia tidak damai, tidak sempat membangun. Kalau tidak sempat membangun, Indonesia ketinggalan dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi. Kalau ketinggalan, Indonesia mudah sekali dijadikan sebagai objek. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Indonesia tidak lagi bisa berdiri sendiri, tapi Indonesia itu tergantung pada kepentingan luar. Kalau bahasa dulunya penjajahan, kalau bahasa dulunya adalah kolonialisme, kalau bahasa sekarang adalah dominasi. Nah itu disebabkan karena kelemahan kita, dan kelemahan kita itu dibuat dengan cara memperlemah kita sendiri. Ke dalam ini diperlemah. Caranya apa? Ini dia, ujaran kebencian salah satunya. Ini yang sudah dimaini. Ujaran kebencian itu bukan barang baru ya, bukan barang baru. Pak Badruddin Haiti tanggal 8 Oktober 2015 ini membuat surat edaran untuk merangkai beberapa aturan menjadi panduan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Ini bukan barang baru, ada di pidana, ada di KUH pidana, yaitu fitnah, kabar bohong. Ya, ini sejenis itu merendahkan orang lain, penghinaan, itu yang disebut dengan ujaran kebencian, hate speech. Ini sudah ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi polisi, Kapolri membuat surat edaran bernomor SE/6/10/2015, dan ini dulu sudah kita bicarakan di acara talk show Romo
di Coffee Break bersama Kapolda waktu itu Pak Tito. Ini jangan sampai ada. Nah, aturan yang diacu itu ini KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. Nih teman-teman yang ingat bagaimana saya selalu wanti-wanti terhadap apa WA-nya Sabda. Ingat kan? WA Sabda itu. Setiap kali ada yang melenceng kan selalu saya ingatkan itu. Ingat kan? Ini dia. Informasi transaksi elektronika. Kemudian tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Jadi tidak boleh orang itu merendahkan orang lain hanya karena ras atau etniknya. Ini sudah diatur. Orang itu sederajat. Jadi itu kalau dimainin dalam media atau dalam ujaran kebencian itu terkena pasal-pasal itu. Nah, dalam surat edaran Kapolri, jenis ujaran kebencian dijelaskan dalam bentuk sangat luas. Berikut ancaman hukumannya sesuai dengan aturan hukum. Namun semua aturan itu bukanlah aturan baru karena bersumber dari aturan yang telah ada. Bagi kita ya, KUB, yang penting bukan orang itu harus dihukum karena salah. Itu tidak. Bagi kita, di KUB adalah jangan sampai orang, apalagi tokoh, apalagi pemuka agama, menyampaikan ujaran kebencian. Ya kan? Jangan kita tidak akan menghukumkan orang, tidak perlu melaporkan orang, tapi kita berharap di dalam dinamika sosial, di dalam interrelasi sosial itu bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang yang satu terhadap orang yang lain, golongan yang satu terhadap golongan yang lain, etnik yang satu terhadap etnik yang lain, agama yang satu terhadap agama yang lain. Jangan sampai terus kita itu terbawa-bawa kepada persoalan memproduksi, mereproduksi ujaran kebencian. Mestinya kita deproduksi ujaran kebencian. Mendeproduksi itu artinya bantah itu yang nggak bagus itu atau delete. Ya, tidak usah kemudian kita sebar luaskan. Nah, ini mestinya seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit saya tunjukkan ujaran kebencian dan hukumannya itu kalau yang dibuat dalam edaran Kapolri. Jika seorang menyatakan permusuhan di depan umum terancam hukuman 4 tahun penjara. Daripada melakukan semacam ini pernyataan permusuhan kan enak menjaga mulut. Jagalah mulut kita, jangan sampai membuat permusuhan di depan umum. Gitu ya. Daripada kita mencaci maki lewat tulisan yang diancam penjara, nulis di Facebook, nulis di WA, nulis di Twitter yang kayak gitu sekarang masih banyak. Kan lebih baik nulis yang bagus. Coba Bu Dewi, kalau saya menulis status di coba sedang merangkai dan menganyam perdamaian kan begitu dong? Tidak membuat ujaran-ujaran yang orang itu menjadi panas kayak gitu. Mestinya kan begitu. Nah, tidak usah takut dengan ancamannya, tapi kita tidak berbuat. Mencaci orang, disebarluaskan lewat tulisan. Ya tidak takut kita penjara 25 tahun, tapi bagi kita melakukan yang semacam itu aib lah, celah lah. Buat kita itu celah ya. Penyebar fitnah bisa dihukum 4 tahun penjara. Nah, fitnah sekarang luar biasa. Ini kita dapat berita WA atau copy paste, baca saja tidak, baca saja belum, langsung bisa kayak gitu. Padahal isinya itu fitnah. Coba kayak gini ini gimana gitu loh. Nah, ini hukumannya itu berat dan ini terjadi di kita saat ini gitu loh. Berita bohong ini juga hukumannya juga berat, berita bohong ya. Nah, ini semua kita sebut sebagai ujaran kebencian.
jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci pada orang lain. Rasa bencinya didasarkan pada diskriminasi ras dan etnik. Ancaman hukumannya juga tidak main-main, 5 tahun atau 500 juta. Siapa punya uang 500 juta? Daripada berbuat yang kayak gitu, enakan duitnya dipakai jalan-jalan aja. Ngapain atau denda kayak gitu. Tapi ini terjadi loh. Coba kalau seandainya di kita ini hukuman atau hukum ditegakkan, ya itu berapa orang yang kena kayak gini? Ini sangat apa? Luar biasa, banyak orang kena terhadap persoalan-persoalan kebencian. Ibu bapak sekalian, ini yang mungkin istilah baru, ya istilah baru. Ini pelintiran kebencian, hate speech. Kalau main pingpong tuh, mas pelintir, spin ya, spin, pelintir. Ini upaya memanipulasi ucapan seseorang yang sebetulnya tidak menghasut, namun dipelintir sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menghasut untuk tujuan politik tertentu. Nah, ini ada gambar saya, misalnya Pak Lim, orang yang pinter pinter bikin meme. Gambar saya, gambarnya Pak Safi, fotonya Pak Safi, kemudian tulisannya ditulisin semaunya sendiri. Yang itu bukan karakternya Pak Safi, itu apa namanya? Spin. Itu fitnah, tapi bahasa ini tuh pelintiran, dipelintir. Omongan saya ngomong kayak gini, ya untuk mengajak kepada kita bagaimana menjaga kerukunan, tetapi nanti dipelintir orang, diubah sedikit, ada satu kata atau dua kata diubah, yang mestinya ngajak perdamaian, tapi malah menjadi ditafsirkan menjadi perpecahan. Nah ini pelintiran kebencian. Ini hate speech sangat berbahaya jika pola seperti itu terus dibiarkan di Indonesia. Hate speech maupun hate speech, ujaran kebencian akan merusak demokrasi di Indonesia. Saya kasih contoh. Nih, Bapak nggak kelihatan, tapi tulisan di sini berjudul "Mereka Memfitnah JK". Ini konkret, ya. Mereka memfitnah JK. JK itu siapa? Yusuf Kala. JK itu maksudnya Yusuf Kala, bukan Jarwo Kuat. Apa yang dibikin itu? Dikatakan di sini bahwa JK bertemu dengan Hatta, Ketua Mahkamah Agung, untuk mengatur hukuman bagi Ahok 2 tahun penjara. Lah itu JK tidak ketemu sama sekali dengan Ketua MA. JK ngomong dengan orang lain, tapi itu dipelintir. Itu loh contohnya. Kalau kayak gitu kita terima, dan kayak gitu itu kita siarkan kemana-mana, apa yang terjadi? Ini contoh barang bukti. Ini terjadi itu dalam banyak hal. Banyak hal. Sekarang JK, besok bisa Pak Jokowi, besok bisa siapa lagi, dan siapa lagi, dan siapa lagi. Dan itu terus menerus. Maka demokrasi di Indonesia akan terancam kalau caranya seperti itu. Ayo kita itu berkontestasi yang fair, yang jujur, jangan bikin fitnah. Ini mohon untuk sama-sama kita perhatikan. Ini kasusnya nyata, itu yang terjadi.
Oleh karena itu, Menteri Agama ini membuat jangan sampai tokoh-tokoh agama itu ikut-ikutan dalam hal yang seperti itu. Pasti tidak. Tetapi tentu sebagai Menteri Agama memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Ya, apa yang diingatkan beliau? Ada 9 butir panduan ceramah agama. Ceramah agama apa saja ya? Agama. Ada 6 agama atau plus. Nomor 1, penceramah itu memiliki pemahaman dan komitmen tujuan utama diturunkannya agama, yaitu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. Coba, universal kan? Agama apapun kan bisa melakukan itu kan? Jangan seperti itu orang membuat meme, kemudian dikirim di Twitter, dikirim di Instagram, yang isinya itu jauh dari melindungi martabat dan harkat kemanusiaan, merendahkan martabat dan harkat kemanusiaan. Ini tidak boleh. Menyampaikannya berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. Sumbernya kitab suci masing-masing, sumbernya sejarah agama masing-masing, sumbernya agama masing-masing. Begitu. Disampaikan dalam kalimat yang baik, santun, dan dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama. Jadi menjelek-jelekan orang itu tidak boleh, apalagi dalam khotbah, sangat haram, itu sangat terlarang. Ini Menteri Agama sudah buat panduan seperti itu. Nuansanya mendidik, mencerahkan, spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural, menghargai keanekaragaman. Ya, meskipun kita ini dalam masyarakat yang mayoritas suku misalnya gitu ya, jangan kemudian menonjol-nonjolkan sukunya, hormati suku yang lain. Kita adalah mayoritas agama gitu. Jangan kemudian merendahkan agama yang kecil. Juga mestinya harus melindungi dan menghargai agama yang kecil. Ini maksudnya. Nasihat lah, kalau ceramah itu isinya nasihat, jangan memprovokasi ya. Motivasi, memberi pengetahuan, meningkatkan kapasitas diri dan akhlak yang mulia, pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Coba, sangat bagus itu yang disampaikan oleh Menteri Agama. Dan ini nanti pada bulan puasa, bapak-bapak, teman-temanku, inilah yang dijadikan panduan kita ketika kita ceramah di masjid-masjid, di musola, di tempat-tempat umum ataupun tempat khusus. Ikuti ini, insya Allah nanti Jakarta akan terus langsung adem. Ya, tapi tidak bertentangan dengan 4 konsensus berbangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini kadang-kadang sekarang ini orang menggunakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya itu untuk bermusuhan. Padahal sebetulnya 4 pilar ini untuk penyatuan. Jadi jangan 4 hal ini digunakan untuk mengeksklud, mengeluarkan orang yang lain. Kita itu harus menjadikan satu bangunan yang dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gak boleh materi itu bertentangan dengan unsur syarat yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan maupun merusak ikatan bangsa. Apa itu maksudnya? Kalau kita ngomong, Ibu orang Bali, saya itu salah nggak secara ini? Ibu orang Bali kan, salah nggak saya? Enggak, itu salah. Salah yang kayak gitu tidak salah. Pak Sarip, Bapak kan orang Tionghoa, saya salah nggak? Enggak. Tapi kalau saya bilang orang Bali itu apa? Orang Bali itu begini. Kalau saya bilang Pak
Pak Sarip orang Tionghoa itu begini-begini, stereotip. Ya, stereotip, ada prejudice, ada anggapan yang merendahkan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Itulah yang melanggar SARA. Kalau nyebut Pak Sapi Islam, orang Jawa, apa salahnya? Tidak ada, itu identitas saya. Laki-laki, masa saya dibilang gay? Nanti rame kayak yang kemarin di media itu. Ya nggak bisa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang Jawa itu apa, males, salah. Orang Islam itu apa? Kotor, jorok, itu salah. Itu namanya prejudice. Itu yang tidak boleh, yang kayak gitu. Itu yang bertentangan dengan usaha. Tidak bermuatan penghinaan, penodaan atau pelecehan terhadap pandangan keyakinan dan praktek ibadah dalam umat beragama. Tidak mengandung provokasi dan melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif. Ini pedoman yang ketujuh ini. Ini yang mesti dipegang betul. Dan sungguhnya apa yang disampaikan Pak Menteri ini ada di peraturan perundang-undangan loh. Tetapi ini untuk penekanan, diingatkan. Nah, materi disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis atau promosi bisnis. Jangan promosi bisnis dan juga politik. Yang 9, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah. Lo kurang apa? Kurang apa? Pemerintah itu sudah memberikan panduan-panduan dan acuan-acuan, kok masih saja sering terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Pertanyaannya, untuk tujuan apa? Hate speech, pelintiran kebencian itu untuk tujuan apa? Hate speech, kebencian, ujaran kebencian itu untuk tujuan apa? Ayo, kalau tidak tujuannya adalah pemecah belah bangsa, itu membuat disintegrasi bangsa. Bangsa ini pecah, bangsa ini berkelahi terus. Kalau bangsa ini berkelahi terus, bangsa-bangsa yang punya kepentingan untuk mengambil keuntungan bangsa ini itu tidak ada hambatan sama sekali. Ini yang kita harapkan, supaya kita semua menyadari dan itu disampaikan kepada grassroots, itu disampaikan ke lapis bawah. Ini contoh ya, hate speech, merekayasa kebencian agama. Ini ada artikel-artikelnya. Nah, ini contoh. Nah, coba ini. JK dengan hangat menjamu Zakir Naik, orang yang terang-terangan mendanai ISIS. Sulit dipahami. Ini coba tweet yang membuat JK dengan hangat menjamu Zakir Naik, orang yang terang-terangan mendanai ISIS. Benarkah Zakir Naik mendanai ISIS? Pertanyaan. Benarkah JK menjamu Zakir Naik? Tapi kalau sudah dikirim kayak gini, di mana-mana dikirim lagi ke mana-mana. Ya, jadi ini saya tunjukkan contoh yang konkret, yang bukti. Itu kayak gini, ini yang terjadi. Gitu. Lah, ayo, mari kita ini para tokoh stop, selesai. Yang kayak gini-gini selesai, sudah. Kalau kemarin kita ke bawah-bawah yang kayak gitu, sekarang nggak usah. Itu tidak ada untungnya buat bangsa. Yang ada adalah sakit hati, dendam, yang ada adalah curiga antara satu dengan yang lain, dan kita itu tidak lagi menjadi damai seperti sedia kala. Kalau mau lihat, mau baca bagaimana memelintir pelintiran kebencian, silakan baca buku Hate Speech. Ini bukunya. Ya, ini bisa dibaca di sini dan bisa dilihat di internet bagaimana orang menggunakan ujaran kebencian dan pelintiran kebencian untuk menghancurkan demokrasi. Ya, itu untuk menghancurkan demokrasi, bukan untuk meningkatkan
demokrasi, tapi justru untuk menghancurkan demokrasi. Penutup, biar nanti kita bisa berdiskusi. Ayo kita kembali ke fitrah sosial kita. Fitrah sosial kita itu bersatu loh. Kita ini bersatu, kemudian kita ada kontestasi, berbeda pilihan, berbeda orientasi, itu wajar-wajar saja, sah-sah saja, tidak haram, tidak dilarang. Tetapi setelah selesai, ayo kita kembali menjadi satu. Dan ini saya pikir peranan forum kerukunan umat beragama dan tokoh kerukunan umat beragama itu di sini. Kita berbicara pada tataran agama, kita berbicara pada tataran moral. Kalau toh kita bicara politik, itu pada tataran high politik. Kita tidak ada pada tataran politik praktis. Kita tidak ada pada tataran dukung mendukung. Kecuali lepaskan dulu sebagai pribadi kita dukung siapa. Tapi kalau kita berada di forum kerukunan umat beragama, seyogianya kita angkat, kita naikkan sedikit kita bahwa kita adalah negarawan yang bisa membawa bangsa ini menuju kepada cita-citanya. Apa cita-cita bangsa? Satu, bangsa ini harus menjadi bangsa yang cerdas. Apa yang kedua? Bangsa ini harus menjadi bangsa yang sejahtera. Yang ketiga, bangsa ini bangsa yang bisa melindungi keamanan bangsanya. Dan yang keempat, ikut serta dalam membangun perdamaian dunia. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini untuk bersama-sama kita membangun kembali, merajut kembali kerukunan kita, meskipun kemarin sempat berada kita dalam suasana yang panas, tapi itu semua sudah selesai. Ya, semua sudah selesai dan kita memasuki Ramadan, bulan yang suci, bulan yang tenang, tidak ada fitnah, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada hate speech. Saya kira demikian. Selanjutnya kita bisa berdialog dan kita bisa curhat atau apa istilahnya Pak Kasir. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai kata Terima kasih kepada Bapak Kiai Syekh Ahmad Syafi'i Mukid yang telah memberikan paparannya. Tentunya sudah mulai ada yang sudah mau nanya atau mungkin tadi disampaikan curhat. Tentunya keadaan di daerah atau di kota masing-masing berbeda dan kita mungkin saling share, kita berbagi tentang keadaan kemarin, sebelum dan setelah, after, before. Tentunya itu kehangatan-kehangatan yang dengan adanya pilkada kemarin, kemudian sekarang bagaimana seperti yang tadi Bapak sampaikan tentang masalah rekonsiliasi pasca kontes tadi. Nah, ini kita bagi beberapa termin tentunya ketika nanti melihat dari banyaknya pertanyaan. Tapi sementara mungkin kepada Bapak Ibu yang mau curhat, ya namanya kita sesama ini dia KUB semua kan nanti namanya juga berbagi pengalaman. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, ini ada 1, 2, 3, 4. Sementara 4 dulu penanya. Nah, boleh nanti per wilayah juga boleh, tapi sementara ini per wilayah aja langsung. Per wilayah langsung. Kepada Mas Pusat dulu boleh. dari Jakarta Timur Pak Ansori, kemudian dari utara Pak Kambe, timur utara Pak Abi, terus kemudian Pak Kacir, Pak Tatang, Pak Kambe. Udah pasti mewakili katanya. Kepada Pak Ustadz Ansori dipersilakan. Utara